Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rayu Kardeni. I am an English teacher of SMP Negeri 2 Terus Jambi Barat. Now I am a student Pendidikan Profesi Guru of Singapura Bangsa Karawang University. Today, I would like to share my experience in teaching learning process with the material descriptive text of animals. The activities is taken today on Monday, March 4th, 2024 at 5 to 8 p.m. Okay everyone, this is the video. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well today, thank you. I hope you are in good condition. Okay, everyone, welcome back to our English class. Before we go the lesson today, it's better to pray first. Okay, Rizky, please let's pray now. Okay, let's pray. Thank you. I would like to check your present, so I will call you one by one. Ahmad, Ramli, Amira. Okay, thank you. I will ask you what is the last Sunday. What is the last subject we have learned? Apa pelajaran yang telah kalian pelajari sebelumnya? Yeah, you are right. The descriptive text. Okay. The last subject still related the lesson today. Okay. Now the goal of the learning today is make a simple sentence about descriptive text of animal. Jadi hari ini kita masih belajar tentang descriptive text deskriptif tentang binatang. Okay, before we go to the lesson today, I will give you ice breaking to give you spirit. Okay, stand up please. Ready? Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? I'm fine. Once again. Okay. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? I'm fine. Okay, very good. Okay, sit down. Okay, we going to the lesson today. Who has ever seen cow? Siapa yang pernah lihat sapi? Saya. Ya. Di mana itu melihat sapi kalian? Di mana? Sawah. Di sawah. Terus? Di lapangan. Terus di mana lagi? Di jalan. Di kandang. Terus di rumah orang gitu ya? Ada yang punya sapi sendiri di rumah? Oh, udah dijual. Oke. Jadi hampir semuanya sudah lihat sapi. Oke, sekarang guru bertanya, how are the
activities, food, and habitat. Jadi bagaimana penampilan fisiknya? Warna hitam dan putih. Kalau putih dan hitam, bapak hitam totol ya. Kemudian apa lagi? Bermata dua. Ya, apa lagi? Betul. Punya tanduk, punya telinga. Ada yang punya tanduk nggak sapi? Ada yang enggak. Apa lagi? Punya ekor. Ya, bulu tentunya. Terus apa lagi? Punya 4 kaki. Nah, itu karakteristik atau ciri-ciri sapi. Atau di sini physical appearance. Kemudian, how about food? What does it eat? Apa makannya? Rumput apa? Terus apa lagi selain rumput? Dedaunan. Dalam bahasa Inggrisnya? Leaves. Kemudian itu tentang makanan ya. Where does it live? Di mana hidupnya? Di daratan. Kemudian how about the ability? The abilities itu kemampuannya itu bisa apa aja di sapi? Bisa menghasilkan susu. Dan itu tentang sapi ya. Kamu harus bisa mengidentify, kemudian mendeskripsikan. You have to describe your cow. And then what is your favorite animal? Sekarang apa binatang favorit kalian? Kucing. Oh, banyak kucing ya? Ya, the most of you like cat. Jadi kebanyakan dari kalian itu suka kucing. And then can you describe your favorite animal or identify your favorite animal? Bisakah kalian mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang binatang favorit kalian? Bisa ya. Oke, I will show you a pic about, but this is not your favorite animal, but this is about cow. But I will explain the sentence to make the simple present tense. Itu di sini ada 2 pola kalimat, yaitu pola kalimat nominal juga kalimat verbal ya. Oke. Kalau pola kalimat nominal yaitu subjek, kemudian di sini ada to be, to-nya is am, kemudian object. Kemudian it di sini itu sebagai apa? Di sini sebagai kata ganti benda ya. Kemudian to be-nya apa atau kata kerjanya apa? Di sini kata kerjanya is. Kemudian itu pola kalimat nominal. Kalau pola kalimat verbal di sini subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama ditambah s atau es, kemudian ditambah objek. Objeknya biasanya tuh di sini kata sifat, di sini juga sama kata sifat. Kemudian kalau pola kalimat verbal itu subjeknya it, kemudian kata kerjanya has atau have ya. Kalau it itu menggunakan has, kalau they itu berarti itu jumlahnya banyak binatangnya ya, menggunakan have. Kemudian di sini juga menggunakan modal verb, yaitu misalnya menggunakan can, atau misalnya it can titik-titik. Di sini biasanya kata kerja baru kemudian objek ya. Sampai sini udah jelas? Do you understand? Yes. Let's the next slide. Nah, di sini guru akan menjelaskan cara menyusun kalimat descriptive, but I will share you my map 3 about cow. I will guide you to write text descriptive. Caranya seperti tadi ya. Misalnya ada pertanyaan what is it, berarti diisi tentang apa? Nama binatang. Oke, kita perhatikan ya. Kemudian ini ada it, itu sebagai subjek.
Kemudian kata kerjanya itu is. Objeknya yaitu a cow. It is a cow. Itu adalah seekor sapi ya. Sekarang tulis. Udah? Okay, number 2. What are the abilities of cow? Apa kemampuan dari sapi itu? Ya, sapinya dulu ditulis. It. Kemudian di sini ada modal can. Kemudian baru kata kerja. Itu run. Kemudian and kata penghubung and kemudian produce. Ya, jadi di sini ada dua kata kerja itu run dan produce itu sama-sama kata kerja di sini ya. Dan di sini and ini sebagai penghubung, kemudian objeknya baru meal ya, ini objek. Sampai sini ngerti? Oke, the next. What does it eat? Apa makanan si sapi tadi? Dan kita tulis dulu sapinya eat, kemudian suka like, kemudian objeknya yaitu grass and leaf. Ya, jadi di sini objeknya ada dua yaitu grass dan leaf. And then the fourth question, what size is it? Kita tulis sama dulu. Dulu, tentang sapinya dulu, kemudian is. Yo, where does it live? Kita tulis dulu. Kata tadi itu binatang atau it. Kemudian is. Di sini kenapa mau pakai s? Nah ini bentuk pola kalimat verbal, jadi menggunakan kata kerja ditambah dengan s. Kenapa di sini s? Karena di sini subjeknya hanya satu yaitu is. Ya, kalau subjeknya d baru kemudian menggunakan live tanpa it live. Dan objeknya apa? Kan on itu sebagai preposition ya di sini berulangannya. Kemudian the land. Jadi land itu kata keterangan tempat ya, objeknya dari kata keterangan tempat. It lives on the land. Jadi hidupnya di daratan. Oke, ini di sini disebut sebagai identifikasi. Kemudian sekarang bagian yang deskripsi. Deskripsi bagaimana? Ya, sama seperti tadi, tapi di sini kebanyakan tentang karakteristik dari hewan tersebut atau kata sifatnya. Subjek dulu ditulis, subjeknya itu it ya. Kemudian kata kerjanya is. Itu yang berhubungan dengan what size is it. Jadi ukurannya yang ditanyakan ya. What size is it? It is a big animal. Jadi sapi itu binatang yang termasuk binatang yang besar, big animal. And then what next? What does it look like? Sapi itu seperti apa sih? Kan gitu. Nah, kamu baru menyebutkan ciri-cirinya. Oh, ini tuh. Tapi disebutkan dengan gambarnya. Gambarnya warnanya ternyata warnanya putih. White with black dot. Jadi warnanya putih dengan bintik-bintik hitam. Kemudian apa lagi yang kita bisa sebutkan? Ya, it has fluffy fur. Jadi punya bulu yang halus. And then small ears. Jadi punya telinganya kan tidak segede telinga gajah. Kalau telinga gajah gede, ini kecil. And then tuh eyes punya dua mata, kemudian 4 leg punya 4 kaki. Apa lagi? Nose, apa nose? Hidung. And then tail, apa tail? Ekor. Do you understand? Yes. Okay, thank you. Kalau ini sudah selesai nulis ini, kemudian kamu susun menjadi teks deskriptif utuh pada next paper yang di bawahnya. Jangan lupa judulnya juga ditulis. Sudah? Bisa? Ya. Yang sudah selesai nanti kertasnya nggak usah dikumpulin, disimpan aja untuk bagian depan. So now your understanding about text descriptive. I will share a picture. Please
See the picture on projector. There are many picture of animal. You can choose one of them as your favorite animal. Jadi kamu tinggal pilih di antara binatang ini sebagai binatang favorit kalian. Okay, and then you can identify and describe your favorite animal. On my map, 4. Okay, I will share the mind map. 4. Nah, untuk yang ini pembelajaran diferensiasi pertanyaannya beda. Namamu? Caranya masih sama seperti tadi ya. Write your favorite animal here. Tulis nama favorit nama binatang favorit kamu di sini. Choose one of them dari pilih di sana itu. Right here, okay. And then we have 6 questions. Kita punya pertanyaan 6. Kamu isi seperti yang dicontohkan sama guru tadi. Kemudian setelah selesai, you can fill this paper ya, the next paper here as just text ya, sebagai teks deskriptif yang utuh di sini. Oke, any question? Nah, kalau ada yang belum jelas boleh tanya. Don't forget to write your name here. Any problem? Ada kesulitan tidak? Ya, ini namanya dulu tulis. Dan membantu petani untuk membaca suara atau tidak. Then it doesn't like bread. Kalau tidak suka untuk enggak salah berarti. Ya, ini tadi hidupnya air, benar nggak? Penting, sangat penting. Ini ya. Oke, ini question. Ada pertanyaan lagi? Udah selesai. Jadi kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Yang sudah selesai aja, yang di dalam teks, the real text ya. Okay, please pay attention, please. Okay.
Fish and chicken Baik. bones. Baik. Baik. Fish and chicken bones. It lives on the land. It is small animal. It is very entrance from four small ears, small eyes, and a heart. Okay, thank you. Give applause to your friend. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di sini. Yuk. Your time left 5 minutes. Tadi kan waktunya 10 menit. Kurang 5 menit lagi dikumpulin. Udah sama belum? Any question? And the next? Yeah. Yes, Sarina. My favorite animal is cat. Okay, thank you. The paper on my table, please. The next, siapa belinya? Ya. Okay, I'll mention your name. Kamu, my name is. What is your favorite animal?
Smile ears, 2 A's, 4 legs, nose, and tongue. Okay, thank you. Give applause to. Okay, time was up. You can collect your paper now. Ya udah? Oke, thank you. Untuk menerapkan pemahaman kamu tentang tes deskriptif, kita nanti kalian akan mengerjakan sama tes deskriptif, tapi dalam kelompok. Do you know this? What is it? Buffalo. Very good. You can identify and describe the buffalo with your friend. Okay, make it good now. Okay, udah? Ya. Tujuan dari jam ini untuk mengembangkan sikap saling menghormati antar teman, saling menghormati pendapat orang lain. Nah, guru jelaskan ya. Jadi caranya masih sama seperti tadi. Oke, do you understand? Tulis ketuanya siapa, sekretaris siapa, terus anggota. Oke, you have 10 minutes. Kalian punya waktu 10 menit. Nah, ini pembelajaran. Any question? Ada pertanyaan?
Ini nama yang kecil, tidak. Benar nggak? Kaki, benar nggak? Benar berarti dan lompat, benar nggak? Suka wortel dan udah selesai? Ayo presentasikan di depan. Bacanya yang kencang. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 3. Oke. Dengarkan, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, thank you. Give applause for your time. Yuk,
Oke, thank you. Ya suaranya benar ya. Oke, sejauh ini kelompok 5. Nah, thank you ya. Jadi dari yang guru ya semuanya hampir semuanya betul semua. Hanya ada beberapa yang kurang huruf. Oke, big applause. Is there any interesting experience you got today? Apakah kalian mendapatkan pengalaman yang menarik hari ini? What is it? Apa itu? Hah? Ya, bisa menganalisis. Apa lagi? Bisa menyusun. Ya, bisa menyusun. Apa lagi? Terus kosakata kan yang tadi yang ngerti ya nggak? Terus apa lagi? What do you feel today? Apa perasaanmu bagaimana setelah belajar ini? Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Oke, untuk refleksi hari ini pertanyaannya sama seperti tadi. Akan guru bagikan lembar refleksi, nanti kalian isi di rumah ya, ditulis namamu, nanti dari pertemuan pas bahasa Inggris nanti dikumpul ya. Ini pakai bahasa Indo. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Do you understand? Yes. Untuk kesimpulan daripada hari ini, Bapak untuk menulis tes deskriptif harus memperhatikan 3 hal, yaitu tentang pertama yaitu language feature yang terdiri dari apa tadi? Dari kata ganti, yaitu yang it atau they, kemudian penggunaan s atau have, kemudian menggunakan adjective atau kata sifat, kemudian menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua yaitu harus memperhatikan generic structure, yaitu ada apa aja tadi? Yaitu tentang mengidentifikasi juga mendeskripsikan. Nah, yang ketiga yaitu social function, yaitu gunanya untuk menjelaskan secara detail tentang hal yang ingin kamu deskripsikan. Untuk pembelajaran berikutnya nanti Bu Guru kirim ke lewat WA ya. I hope you can take the advantage from this meeting today. Saya harap kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Jangan malas, karena malas itu salah satu hal yang bisa menghambat kesuksesan kalian. Oke? I said thank you for your attention. We say alhamdulillah together.